Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Tuhan limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan, dihitung dong berkat Tuhannya. Dari Yosua 12 ayat 1 sampai 24. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hati kami. Amin. Cerita Yosua pasal 12 ini adalah mengenai daftar raja-raja yang kalah. Ini sebagai sebuah bacaan ini agak monoton ya, karena isinya namanya daftar ya. Kok bisa ada daftar masuk ke dalam sebuah kitab suci? Kitab suci yang berisi hal-hal yang mulia ya kan? Berisi hal-hal perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah. Apalagi ini cerita tentang Yosua, bagaimana Tuhan menyertai, mendampingi, berada bersama-sama dengan umatnya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Gimana caranya kok bisa daftar itu masuk ke sini? Bukan hanya cerita-cerita yang heroik seperti yang kita baca kemarin-kemarin, merebut Yeriko, merebut Ai, mengalahkan 5 raja ya kan? Mengalahkan kerajaan-kerajaan di Kanaan Utara yang memang lebih dahsyat ya kan, dengan keretanya, dengan kudanya yang banyak, dengan tentaranya yang sangat banyak tapi berhasil dikalahkan, itu kan heroik. Tetapi ini daftar dari raja-raja yang kalah. Ngapain pakai ditulis daftar gitu. Dan kitab suci cukup banyak berisi mengenai silsilah, daftar-daftar ya kan, itu kayak um, daftar ketika ada inventarisasi gitu kan, jadi ada checklistnya, oh ini sudah kan gitu. Nah, daftar ini penting untuk mengingatkan bahwa inilah raja-raja yang dikalahkan. Inilah raja-raja beserta kerajaannya tentu saja yang ditaklukkan oleh Tuhan bersama dengan orang-orang Israel, umatnya itu. Sehingga daftar ini menunjukkan bahwa janji Tuhan itu digenapi. Dan ditulis di sini jumlah semua raja itu 31 orang. Di jumlah semua, ditulis namanya dengan lengkap ya kan. Dia berasal dari mana, dan di jumlah ada 31 orang. Jadi 31 orang raja beserta kerajaannya dikalahkan oleh Yosua dan sebelumnya oleh Musa. Nah, kita perlu melihat hal ini sebagai bentuk bagaimana Tuhan itu mengajar umatnya, termasuk mengajar kita untuk melihat apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita dan kemudian mengingatnya. Kalau kita bisa menuliskannya, tuliskan itu gitu. Paling tidak kita mengingat-ingat itu. Untuk apa? Karena ketika kita mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan berikan, ketika Tuhan kemudian menaruh iman di dalam hati dan kemudian iman itu terwujud di dalam kenyataan, maka kita perlu mengingat hal-hal itu. Bisa saja mengenai hal ekonomi yang dicukupkan Tuhan, mengenai pemulihan kesehatan dari diri kita maupun orang-orang yang kita kasihi, mengenai keberhasilan dalam pekerjaan, mengenai membesarkan anak, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang tua, ataupun hal-hal yang lain dalam hidup. Karena manusia itu kan banyak sekali penderitaan, banyak sekali hal-hal yang menyakitkan dia. Banyak sekali hal-hal yang membuat jiwanya lesu dan lemah, dan dia datang pada Tuhan. Dan ketika umatnya datang pada Tuhan dan Tuhan menjawab mereka, maka diharapkan untuk mendaftarkan ya kan. Sama seperti raja-raja yang didaftar di sini, yang sudah dikalahkan. Demikian kita mengingat kembali Tuhan sudah melakukan ini. Tuhan sudah menggenapi janjinya dalam hal-hal ini kepada hidupku dan orang-orang yang kukasihi. Dan dengan itu kita jadi, iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu
bukan sekedar sosok pribadi yang jauh, karena ternyata dia menjawab doa-doa saya. Karena ternyata Tuhan itu nyata. Dari mana? Ya dari daftar yang kita buat ini. Oh, ternyata waktu aku susah, waktu saya ini sedang mengalami kesusahan, Tuhan menolong melalui ini, melalui itu. Saya dulu kuliahnya susah, karena saya ini orangnya nggak pintar-pintar banget, katakanlah begitu. Tapi terus Tuhan menolong, akhirnya bisa lulus juga walaupun lama, katakanlah begitu ya. Atau ada contoh lain, ini pekerjaan saya, seharusnya saya ini tidak dapat gaji begini. Saya juga sudah pasrah, tapi ternyata gajinya naik juga. Waktu itu saya memang berdoa pada Tuhan, saya mengeluh pada Tuhan, "Tuhan, kok gaji saya tidak naik-naik?" Dan memang benar, ternyata beberapa waktu setelah saya berdoa gaji saya naik. Nah, itu perlu diingat, karena itu tangan Tuhan yang mengerjakan. Sehingga jiwa kita bisa melihat, pikiran kita jadi bisa diterangi bahwa ternyata Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tuhan itu menyatakan dirinya, menyatakan pertolongannya, menyatakan perlindungannya. Kemarin saya itu hampir kecelakaan. Kata teman saya, kalau mobil atau motornya begitu, harusnya kamu udah celaka itu, tapi kok enggak? Nah, itu berarti ada tangan Tuhan yang bekerja. Karena normalnya kalau mobil atau motor dalam keadaan begitu, biasanya terus nggak bagus. Ini kok enggak? Berarti tangan Tuhan. Nah, kita perlu mengingat itu. Sehingga kita semakin kuat, oh ya, Tuhan melindungi saya. Dengan daftar-daftar yang kita ingat dalam hidup kita sendiri, hidup orang-orang yang kita kasihi, maka kita jadi bisa melihat, jadi semakin bisa mengenal, oh ya, Tuhan saya mendengarkan doa-doa saya. Tuhan yang saya sembah nyata. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Dengan demikian iman kita semakin kokoh dan hidup kita semakin berserah kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengingat masa lalu di mana Tuhan telah menolong, melindungi, memberkati kami, sehingga kami dikuatkan imannya, sehingga hidup kami semakin berserah kepada Tuhan. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi,